Halo Sobat Evi, baik lagi nih sama kita di ISET 3.0. Oke, di sini kita mau ngapain, Nyer? Nah, sebelum lanjut, gimana kalau kita kenalan dulu nih? Oh iya, bener banget. Jadi mungkin sebelumnya teman-teman kenalin aku Alicia Zahwa, aku dari MSP angkatan 2024. Di sini aku sama partner aku. Aku Eri Kurniawan dari Aquaculture 2024. Nah, jadi di sini kita tuh mau ngebahas mengenai PMM atau Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Nah, PMM ini adalah suatu program UMKM nih yang diminati oleh sobat-sobat FT. Nah, bener banget. Makanya di sini kita juga udah undang narasumber yang sangat inspiratif dan sudah sangat pengalaman nih sama topik yang kita bawain kali ini. Mungkin kakak boleh perkenalkan diri, silakan. Halo Sobat Epic, perkenalkan aku Kopi Fitrianata dari Aquaculture dari Kuliah Bersatu. Oke, mungkin karena sesi perkenalan sudah selesai, mungkin kita langsung aja kali ya masuk ke pembahasan yang pertama. Nah, kata masih di awal nih Kak, mungkin kita akan membahas mengenai pendaftaran nih Kak. Boleh dijelasin nggak sih proses pendaftaran tuh Kak dari mulai pemberkasan hingga Kakak berangkat nih ke PMM? Oke, untuk proses dari pendaftaran sampai berangkat itu, pertama itu kalian bisa ngebuat akun di laman PMM. Kemudian nanti di situ bisa kalian klik di pendaftaran, kemudian mengisi data diri, terus di situ nanti ada pilihan ketika mengisi data diri nanti kalian bisa mengisi universitas yang kalian ingin daftarkan. Nah, setelah itu kalian bisa kunci pendaftaran itu, terus kemudian nanti kalian bisa mengisi survei kebinekaan. Nah, di situ nanti ada tes survei kebinekaan. Terus setelah itu ada surat rekomendasi dari PT pengirim, dari perguruan tinggi pengirim. Nah, setelah kalian mendapat rekomendasi dari universitas pengirim, nanti kalian bisa menunggu pengumuman. Setelah kalian dinyatakan lolos pengumuman PMM, kalian akan mendapatkan tiket keberangkatan di email kalian masing-masing. Nah, seperti itu. Ternyata mudah banget ya Kak proses pendaftarannya. Nah, mungkin tadi kan kita udah bahas soal proses pendaftaran sampai kakak berangkat kan. Nah, mungkin aku di sini mau tanya soal persyaratan nih Kak. Gimana sih persyaratan pendaftaran PMM mulai dari semester, SKS, IP berapa, dan itu harus di luar pulau atau enggak sih Kak? Oke, untuk persyaratannya, untuk semesternya itu bisa dimulai dari semester 3 dan untuk batas maksimalnya itu di semester 7. Kemudian untuk persyaratan jumlah SKS-nya itu tidak ada berapa banyak jumlah SKS yang sudah ditempuh. Terus kemudian untuk apalagi tadi IPK ya, IPK-nya itu kalian minimal harus 2,80. Tuh, terus kemudian untuk di luar pulau atau tidaknya, jadi nanti kan di pilihan pendaftaran itu kalian mengisi 7 universitas. Nah, untuk pilihan 1 sampai 3 itu boleh diharuskan di luar pulau. Kemudian untuk pilihan 4 sampai 7 itu opsional. Oh, jadi nggak harus semuanya itu di luar pulau ya Kak? Ya. Nah, kalau Kakak kemarin itu di luar pulau atau di mana Kak? Ya, kebetulan aku diterimanya di luar pulau di Maluku. Oh, Maluku. Di universitas mana ya Kak? Nah, di Universitas Patingorea. Baik. Patingorea. Loh, itu berhubungan dengan pertanyaan selanjutnya nih Kak. Berhubung Kakak kemarin tuh kan PMM-nya di luar pulau ya. Nah, itu buat biaya hidup itu ke cover sama pemerintah atau Kakak dana pribadi Kak? Oke, untuk mahasiswa PMM ini mendapatkan namanya BBH, bantuan biaya hidup itu 1,8 juta per bulan dari Kemendikbudristeknya. Oh. Oke, mungkin masih berhubungan nih Kak sama biaya. Jadi kita ini nanti bayar UKT itu harus double 2 kali atau mungkin cukup sekali aja sih Kak di universitas asal gitu? Nah, untuk itu kita hanya perlu membayar UKT di universitas asal. Nah, untuk penyesuaian di universitas yang menerima kita itu nanti juga di cover jadi Kemendikbudnya untuk biaya. Oh, jadi cukup sekali aja ya di ini Ista. Oh. Nah, sekarang kita ke akademik nih Kak.
Kakak tadi itu PMM di Universitas Patimura ya. Nah itu ada nggak sih perbedaan metode pengajaran itu dari Unsut sendiri sama Patimura tuh gimana Kak? Mungkin dari praktikumnya ataupun aspraknya gitu? Mungkin untuk metode pembelajarannya itu hampir sama ya. Terus paling bedanya itu hanya di sistem, kayak kalau di sini pakai Eldiro. Nah, di sana juga ada hampir sama. Cuma bedanya kalau di sini kita bisa mengakses mahasiswa bisa absen langsung dari diri kita sendiri. Nah, kalau di sana itu hanya dosen yang bisa mengakses. Kemudian untuk praktikum, kalau kemarin yang aku rasain itu malah di sana nggak ada asisten praktikum, jadi langsung dengan dosennya. Oke, mungkin masih berhubungan nih Kak sama akademis. Gimana sih Kak penjelasan mengenai sistem pengkonversian mata kuliah dan pengambilan mata kuliah sebelum daftar PMM? Jadi apakah bisa dikonversi semua atau mungkin cuma beberapa doang yang bisa dikonversi? Oke. Untuk waktu aku tuh kan di semester 6 di semester genap. Nah, itu nggak bisa terkonversi semua karena ada pembatasan pengambilan SKS. Jadi untuk program BNN ini maksimalnya itu 20 SKS. Tapi kalau kemarin itu aku bisa 23 SKS karena sesuai perjanjian antar universitas pengiring dan penerima itu. Jadi dibolehkan. Nah, kemudian untuk yang ke konversi yang akademik itu 19 SKS. Kemudian ada SKS yang wajib diambil itu yang namanya modul Nusantara, itu non akademik. Nah, itu 4 SKS. Jadi 19 SKS tambah 4 SKS. Jadi totalnya 23 SKS. Oke. Nah mungkin kemarin data itu PMM di Universitas Patimura yang berada di Maluku ya Kak ya. Nah itu jauh dari keluarga, terus juga Kakak di sana pasti beradaptasi nih dengan budaya di sana. Mungkin ada perbedaan nih dari Unsut sendiri. Nah itu ada nggak tantangan Kakak sendiri untuk beradaptasi di sana, terus kayak culture shock gitu? Mungkin bisa dijelaskan nggak? Untuk itu yang paling ngaruh banget itu waktu ya, kan waktu di sana dan di sini beda 2 jam. Kemudian untuk waktu sholatnya juga sangat berbeda sekali. Jadi di sana lagi lebih lama 45 menit, sekitar 45 menit. Nah, terus kemudian juga di sana tuh ketika jam 7 malam masih terang. Kalau di sini kan jam 7 malam itu udah gelap ya. Kalau di sana masih terang. Nah, terus untuk yang lain itu bahasa sama kecepatan orang sana berbicara. Jadi kita harus menyesuaikan gitu. Terus mungkin perbedaan budayanya Sangat beda sekali. Yang aku rasain tuh, yang paling aku ingat waktu hari raya Idul Adha. Nah, itu juga di sana tuh sangat sangat beda, dan menurutku itu hal yang seru sekali kita ikuti gitu. Di sana tuh waktu hari raya Idul Adha, kalau di sini kan kambingnya langsung disembelih gitu kan. Nah, kalau di sana itu ada kambing yang harus diarak dulu, diarak melewati masjid itu. Jadi ini seru ide. Iya. Oke, mungkin sebelum pertanyaan terakhir nih, jadi abis ini kita bakalan buka sesi tanya jawab. Jadi bagi teman-teman yang masih mau bertanya, masih banyak pertanyaan, bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti abis ini kita langsung bacain. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih Kak, dari yang udah Kakak jawab dari pertanyaan tadi dan Kakak udah alamin dari PMM kemarin, apa sih benefit yang Kakak dapetin atau Kakak rasain dari program ini sendiri? Ya, untuk benefitnya itu banyak banget ya. Yang pertama itu kita jadi bisa ngerasain gimana kuliah di universitas lain, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua itu kita jadi punya banyak relasi dari Sabang sampai Merauke gitu. Karena banyak teman-teman teman-teman dari luar pulau, dari berbagai pulau kan yang ikut. Nah, terus kemudian kita juga jadi tahu gimana sih kebudayaan yang ada di Indonesia, yang biasanya kita cuma tahu oh ya kita emang berbeda-beda. Tapi setelah kita mengikuti PMM itu jadi
bisa melihat langsung dan ikut di dalam kebudayaan itu. Terus kita juga bisa dapat sertifikat dari pemilikku. Dan ada lagi yang paling seru itu bisa jalan-jalan gratis. Kemana tuh Kak kemarin jalan-jalan? Nah, ikut kemarin karena kita di Maluku, aku di Maluku itu sempat ke Banda Neira juga. Seru banget Ter. Karena jadi tertarik banget nih buat ikut PMM ini. Nah aku ada pertanyaan pribadi nih Kak. Mungkin dari Unsud sendiri itu atau dari Epic ada berapa banyak sih yang ikut PMM bareng Kakak? Untuk yang ikut PMM satu unsur itu ada aku Sedora. Nah, kemudian untuk yang ke Universitas Sabinera itu ada 6 orang dan kebetulan itu dari etik semua. Dari fix semua ya? Oh, jadi dari etik itu satu di universitas ya sama? Iya, kebetulan biasanya kan berbeda-beda fakultas. Nah, ini yang ke Universitas Padimara FPIK semua. Mungkin pertanyaan dari aku di Kapten 3D, kalau misalnya syarat IPK itu ngaruh banget apa enggak sih Kak di pendaftaran? Untuk syarat IPK itu nggak begitu ngaruh. Karena tadi di persyaratan yang udah aku jelasin tuh mininya 2,80 kan. Nah, biasanya tuh yang membuat tidak lolos itu karena human error. Karena mungkin waktu mengisi pendaftaran untuk universitas itu waktunya udah mepet gitu. Jadinya universitas-universitas yang lain itu kan ada kuotanya. Jadi udah tinggal sisa-sisa aja gitu. Udah ada yang nanya nih Wak, boleh dibacain tuh. Oke, mungkin pertanyaan dari Putri. Halo Kak, aku mau nanya apa sih motivasi kakak buat ikut PMN ini akademik? Silakan Kak Dio. Motivasinya jadi dulu aku pernah nonton kayak film sih yang Indonesia cerita gitu, traveling gitu. Nah, dari situ kayak aku kepengen pengen jalan-jalan kayak gitu. Terus ketika ada program pertukaran mahasiswa ini, jadi aku kayak coba deh ikut aja kayak gitu. Terus ternyata bisa lolos dan gak nyangka banget bisa ke IMO. Kira-kira dari PMM kemarin nih, apa sih Kak yang paling berkesan gitu, yang paling kakak ingat dari program ini kemarin? Yang pertama mungkin yang paling berkesan itu karena aku bisa ketemu sama orang-orang yang baik sekali dari berbagai universitas. Nah, kemudian ada juga yang paling berkesan itu ketika aku berteman dengan mahasiswa Universitas Padimara itu sendiri. Jadi ketika aku mau pulang kembali ke Jawa itu pada malam harinya itu kayak dibuatkan makanan gitu, kayak makan bareng gitu sebelum pulang. Nah, itu tuh hari yang paling berkesan dan selalu diingat. Nah mungkin udah ada yang nanya nih Kak dari @gematunas12. Misi Kak mau tanya kalau PMM tuh bukanya biasanya kapan ya? Oh mungkin pendaftarannya buka pendaftaran. Untuk PNM sendiri itu awal mulanya itu dibuka di setiap semester ganjil. Tetapi pada tahun 2024 ini kemarin dibuka juga di semester genap. Nah, untuk yang PMM 5 yang ini belum tahu akan dibuka apa enggak gitu. Jadi terakhir itu baru di PMM 4 yang di semester genap kemarin. Ini ada yang udah nanya nih dari @alfian APR. Halo Kak, saran buat mahasiswa tua mending ikut PMM enggak sih? Wah gimana tuh Kak? Ini untuk mahasiswa kelas semester berapa nih? Nah, kalau menurut aku kalau udah di semester 7 itu kan masih bisa ya ikut. Nah, kalau semisal berminat mending ikut aja karena itu kesempatan yang luar biasa. Tapi kalau udah semester 8 aku saranin itu untuk fokus ke skripsian aja, ke tugas akhir. Dan mungkin aku tadi mau nanya, kayak kesan nih kakak dapat email kan tadi kalau keterima, nah itu kesannya gimana tuh pas pertama buka email ternyata keterima nih,
Ya, itu, waktu dapet pengumuman itu ini apa, di webnya si Snow gitu, terus iku kayak pas buka, seneng banget gitu bisa keterima. Ya habis dari web itu terus ada di email gitu. Terus kayak pas nunggu tiket pemberangkatan tuh kayak nunggu-nunggu banget gitu loh, kayak, "Kapan ya berangkat ya?" Gitu. Nah, ada pertanyaan lagi nih Her dari Arya Dama. Mau tanya Kak, kenapa sih milih PMN ke Maluku? Oke, jadi sebenarnya awal mulanya bukan di Maluku. Jadi di pilihan pertama itu pengennya ke Universitas Mataram di Lombok. Nah, terus pilihan keduanya itu di Maluku. Nah, eee, karena di Maluku itu juga sebelumnya dari aquaculture ada yang ke sana juga, jadi udah saling sharing. Jadi pilihan pilihan pertama dan pilihan kedua pernah sama-sama keduanya ada, alumninya ya gitu. Terus ternyata diterimanya di yang pilihan kedua, tapi nggak apa, tetap seru dan ternyata lebih, ya luar biasalah pokoknya. Oke ya. Oke mungkin cukup sekian ya sesi tanya jawab yang kami berikan. Mungkin buat teman-teman kalau masih ada pertanyaan bisa tanya di IG @kesmabemefik, jangan lupa juga follow IG-nya ya. Oke, mungkin terakhir nih Kak sebelum penutupan, kesan-kesan yang bisa Kakak kasih dari program ini kira-kira apa Kak? Ah, kesannya, setelah mengikuti program PWI ini pokoknya seru banget, kalian harus coba kalau semisal, ada dibuka lagi, karena itu pengalaman yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Iya. Oke, mungkin kami mau ngucapin terima kasih nih Kak buat Kak Fofi udah nyempetin jadi narasumber kami, udah mau berbagi pengalamannya. Oke mungkin kita juga mau ngucapin makasih nih buat yang nonton. Semoga apa yang tadi kita udah bawain dan apa yang Kakak Poppy udah kasih informasi semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan mungkin sekian ya yang bisa kita bawain. Aku Alicia Zahwa, Aku Heri Kurniawan, kami pamit undur diri. sampai jumpa selanjutnya.